hari, 102 hari, apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan memang di Iya, parah kali emang. Kenapa kamu ini, Vian? Kok muka kamu kayak kena badai? Lu tau gak sih, gue tuh lagi kesel banget ngelihat kasus ini, di mana kasus korupsi Pertamina kita itu mencapai triliunan, tetapi pejabat yang korupsi malah dihukum lebih ringan. Kayak mana gitu loh? Maksud gue, masa penegakan hukum di negeri ini kayak gitu? Aku tahu ya apa yang kau rasain sekarang. Jadi kita harus tahu dulu ini, memang negara kita itu mengklaim negara sebagai negara hukum. Tapi ya kita tahu lah, negara kita sendiri hukumnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kau tahu lah gimana ya kan penegakan hukum sekarang. Tapi Pian, kita kan masih ada demokrasi. Kita kan sebagai mahasiswa masih bisa menyuarakan hak kita. Bagaimana kau ini? Apa katamu suara rakyat? Sedangkan suara kita ya rakyat kecil aja gak didengar. Apanya negara kita yang adalah negara demokrasi itu bullshit, tau gak? Bullshit. Memang benar yang gue bilang itu, demokrasi kita itu memang belum sempurna. Tapi harusnya tuh kita jangan lupa lah sama prinsip-prinsip dasar demokrasi kita itu, kayak kebebasan berpendapat, kayak pemilihan umum yang adil, kemudian kayak pemeliharaan hak asasi manusia. Di situ kan bukan masalah demokrasinya, tapi bagaimana kita menjaga demokrasi itu, Cok. Aku setuju nih dengan kau, Stephen. Kalau kita lihat ada sih banyak Indonesia kok mengalami banyak perubahan ada sih demokrasi kita kok. Yang dari yang pertama tuh demokrasi parlementer, terus demokrasi terpimpin dari Orde Baru, terus reformasi tahun 1994 ya kan? Nah, kita tuh harus memperjuangkan ada sih demokrasi kita kok. Iya kan? Terus dulu. Benar itu apa katanya? Benar tidak? Tapi
masih kesal sampai sekarang. Kayak mana sistem pemerintahan kita ini? Hukumannya aja tumpul ke atas. Wait. Cara kita kok harus tahu dah sih bagaimana perjalanan demokrasi kita tuh, supaya kita tuh bisa supaya tidak ada ketimpangan lagi, ya kan? Setuju lah. Kita tuh memang harus mengetahui dulu perjalanan demokrasi kita. Baru kita bisa menilainya. Masuk akal tuh. Weh, kalian tahu gak sih awalnya pada tahun 1945 kalian ini nih Indonesia ini menggunakan sistem parlementer loh, yaitu sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada parlementer. Kalian tahu nggak sih? Karena sering terjadi pergantian kabinet, pemerintah tersebut jadi tidak stabil loh. Iya, yang nextnya Soekarno menggantikan demokrasi kita menjadi demokrasi terpimpin kan? Benar kali kok Tian, tapi kita tengok dulu deh di sini. Mulai tahun 1999, Soekarno itu membubarkan parlementer dan menggantikan dengan sistem yang lebih sentralistik. Dan kalian tahu, ia lebih banyak berkuasa sendiri tahu, dan mereka sementara kebebasan politik tersebut bisa berkurang loh. Nah, setelah itu datang Orde Baru di bawah Soeharto. Betul kali sih kalau kata Kau Steven. Kalau kita nengok dari Siko, dari 1966 sampai 1998, Indonesia tuh emang stabil secara ekonomi, tapi secara demokrasi itu ditekan Steven, dan media itu dikontrol, ya kan Alpian, dan juga kebebasan berpendapat juga dibatasi tahu, dan pemilu juga bersifat formalitas. Apalagi Ya. Gue ya. Yang rakyat kita sudah tidak tahan, kemudian reformasi tahun 98 itu berjalan, yang dimana Soeharto turun, kemudian Indonesia kita menjadi negara ini kan reformasi kan. betul yang gue bilang itu. Sudah itulah demokrasi mulai tumbuh kembali. Kayak pemilu itu lebih transparan, kebebasan meningkat, dan partai politik banyak berkembang. Tapi masih aja banyak tantangannya. Ya ini kan, dimana korupsi merajalela, kemudian hukum kita yang masih belum adil, kemudian demokrasi negara kita masih digunakan semena-mena hanya untuk kepentingan diri mereka pribadi. Justru itu yang harus kita perbaiki. Demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi bagaimana kita harus mengatur pemerintah tersebut juga agar tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Tahu gak sih? Tapi gue masih penasaran, kalau memang demokrasi kita sudah kembali sejak masa reformasi, kenapa demokrasi kita di Indonesia ini sekarang masih sangat lemah? Kenapa bisa lemah? Ya, karena demokrasi kalau tanpa rule of law itu bisa berantakan. Kita memang punya sistem demokrasi. Ya, kalau itu nggak ditegakkan, ya kita tengok sekarang masih banyak pejabat yang korupsi. Gitu. Oke, berarti negara kita kok belum sepenuhnya menjalankan prinsip negara hukum itu. Betul tuh Puja. Sebelumnya kita tuh harus tahu negara hukum itu memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama itu supremasi hukum, di mana semua orang itu tunduk di bawah hukum, termasuk pemerintah. Kemudian kesetaraan di depan hukum. Jadi tidak boleh ada diskriminasi di depan penegakan hukum. Yang ketiga itu perlindungan HAM. Jadi semua orang itu harus mendapatkan keadilan sama rata, tidak ada diskriminasi tersebut. Tapi ini ya, kalau hukum kita masih diperjualbelikan seperti barang dagangan, bagaimana kita harus percaya dengan negara hukum? Jadi itulah tugas kita sebagai warga negara. Kita lah yang nggak boleh diam, harus kita komplain lah kayak gitu. Betul nih yang Steven, Alpian, demokrasi itu memberikan kita hak suara, hak dapat bersuara, hak untuk menguatkan konten sosial, dan untuk menuntut perubahan. Berarti mungkin masih ada harapan ya? Kalau ngomong harapan itu selalu ada, tapi tidak datang dengan sendirinya. Harus kita lah yang memperjuangkan harapan itu, betul nggak? Betul sekali.
Let's go. Let's go.